Kelompok 10 Molekular Biokimia. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Aprilia Rahab dengan NIM 2003 11 08 026 dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi Manado. Pada saat ini saya akan menanggapi video sebelumnya. Bahan kristal merupakan material di mana atom-atom terletak dalam susunan berulang. Penyusunan ini terjadi misalnya pada saat proses solidification atau pemadatan material di mana setiap atom terikat dengan atom lainnya yang berdekatan. Beberapa padatan kristal tergantung pada struktur kristal material, cara atom, ion, atau molekul disusun secara spasial. Pembentukan kristal atau solidification process merupakan perubahan dari fase cair menjadi fase padat. Ada dua karakteristik penting dari struktur kristal, yaitu coordination number, atomic packet factor atau APF. Coordination number adalah jumlah atom tetangga yang bersebelahan dengan atom pusat di dalam suatu molekul atau kristal. Atomic packet factor merupakan hasil dari pembagian jumlah atom unit cell dan volume unit cell. Sekian dari saya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 210314080040. Jadi, bahan kristal merupakan susunan atom yang memperlihatkan ketentuan posisi dan perulangan susunan atau long range order. Jadi di dalam hal ini solidification process merupakan perubahan dari fase cair ke fase padat. Nah, di dalam pembentukan kristal terdapat dua karakteristik penting. Yang pertama itu adalah coordination number. Apa itu coordination number? Jadi coordination number itu jumlah atom yang berdekatan berlawanan dengan atom pusat dalam molekul atau kristal. Dan yang kedua itu ada atomic package factor atau APF. Jadi APF ini adalah hasil dari pembagian jumlah atom unit cell dan volume unit cell. Dan yang terakhir ada beberapa struktur kristal. Yang pertama itu adalah simple cubic atau SC. Jadi SC ini memiliki 6 coordination number dan 1 APF. Dan yang kedua itu ada body center cubic atau BCC. BCC memiliki 8 coordination number dan 2 APF. Dan yang ketiga itu adalah face center cubic atau FCC. Nah, FCC ini memiliki 8 coordination number dan 4 APF. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indri Kantohe dengan NIM 2003 1108 028. Pada saat ini saya akan menanggapi tentang video sebelumnya. Bahan kristal merupakan material di mana atom-atom terletak dalam susunan berulang. Pembentukan kristal merupakan perubahan dari fase cair ke fase padat. Terdapat dua karakteristik penting dalam struktur kristal, yaitu coordination number dan aromatic packet factor atau APK. Kemudian ada beberapa struktur kristal seperti simple cubic, body center cubic, fase center cubic, dan hexagonal close packer. Kemudian di sini ada tabel struktur yang bertujuan ketika kita akan melakukan suatu penyambungan metal dengan metal yang lain atau dengan logam satu dengan logam yang lain, untuk memastikan apakah bisa menyambungkan homogen dengan melihat struktur kristalnya apakah sama. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Haskell Kurnia Jaya dengan NIM 20031108015 dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai uji kristal dalam penentuan uji karbohidrat pada salah satu tanaman. Nah, uji kristal ini jelas berbeda dengan bentuk uji karbohidrat lainnya seperti uji iodium, uji hidrolisis, dan lainnya. Karena uji kristal ini jarang sekali dilakukan. Kenapa disebut dengan uji kristal? Karena uji kristal ini melihat bentuk reaksi kimia setelah dikeringkan dari bahan-bahan yang telah diekstraksi, apakah sesuai dengan bentuk kristal.
dan itu adalah menjadi indikator dengan adanya karbohidrat. Nah, bagaimana prosedur kerjanya? Kali ini kita menggunakan tanaman ubi jalar sebagai bahan uji karbohidratnya. Ubi jalar pertama kita timbang dulu berapa beratnya. Setelah itu kita parut ubi jalarnya. Setelah diparut ubi jalarnya itu kita campurkan dengan air sekitar 50 ml dan disaring sehingga ada berat khususnya. Lalu kita lakukan proses dekantasi, yaitu proses pengendapan dari beberapa unsur-unsurnya saja. Nah, setelah proses dekantasi itu kita mengangkat hasil dari ubi jalarnya itu dan kita keringkan di oven. Nah, setelah itu redemennya atau perbandingan dari ekstraksinya itu kita hitung dengan cara kita menghitung perbandingan antara berat setelah dia dikeringkan dan berat sebelum dia dikeringkan dan unsur reaksi kimianya. Nah, bagaimana cara kita menentukan jumlah kristalnya? Jadi setelah selesai dikeringkan, kita taruh setetes air dan kita lihat dengan mikroskop, lalu kita menggambar bentuk kristal. Bila misalnya bentuk kristalnya itu mirip dan sama, maka itu adalah uji karbohidrat dengan bentuk kristal yang kita telah terapkan dalam prosedur ini. Sekian, terima kasih.